Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7. Dan pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang at-tarkib, ya. Yang mana ini adalah pengulangan dari bahasan-bahasan yang lalu. Kita hanya menjelaskan tentang bahasan yang lalu dan ini adalah keterangannya. Pertama tentang kata ganti milik, ya. Baik, kita langsung saja. Pertama, lihat di sini ada ismun ditambah dengan ana, ya. Kata ismu ditambah dengan ana atau alias ismu apabila digabungkan dengan kata ana, maka rumusnya menjadi ismi. Artinya namaku. Karena ismun artinya nama, ana adalah saya. Digabungkan menjadi ismi, ya, nama saya atau namaku. Baik, itu dapat dipahami. Itu sebagaimana yang lalu, ia sama dengan anak, ya. Yang kedua, contoh ismu digabung dengan anta, maka menjadi ismuka, namamu yang laki-laki. Kemudian nomor 3, ismu digabung dengan anti, maka menjadi ismuki, namamu untuk perempuan. Kemudian nomor 4, ismu digabung dengan huwa, maka menjadi ismuhu. Huwa berbentuk hu di sini. Itu namanya artinya untuk laki-laki. Kemudian nomor 5, ismu digabung dengan hiya, maka menjadi ismuha, namanya untuk perempuan. Baik, para siswa sekalian, karena ini hanya pengulangan dan ini sangat mudah, ya. Lihat selanjutnya kita membahas tentang kata tanya ma dan man. Ini ma apakah dan man siapa, ya. Perhatikan gambar di sini. Ma ini artinya apakah. Ini bisa disatukan dengan kata yang sudah digabungkan tadi, ya, ismuka. Ma ismuka, apakah namamu? Nah, jawab ismi Ali, namaku Ali. Nah, kemudian masmuki, apa namamu? Ini kepada perempuan. Jawab ismi Khadijah, namaku Khadijah. Kemudian ma hadza, apa ini? Jawab hadza kitab, ini buku. Kemudian ma hadhihi, apa ini? Ini untuk menunjukkan perempuan. Jawab hadhihi mistarah, ini mistar. Baik, perhatikan kegunaan daripada ma di sini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Maka sebaliknya, untuk menggunakan kata tanya untuk kata benda yang berakal adalah man, ya. Jadi perbedaannya, ma itu untuk yang tidak berakal, sementara man adalah untuk yang berakal. Contoh, man angta. Kalau tadinya nanya nama kan, kalau ini man angta, siapamu, siapa kamu. Ini berarti menanyakan seseorang. Baik, man angta, siapa kamu? Jawab ana tolib, saya siswa. Man angti, siapa kamu? Jawab ana mudarrisah, saya guru. Man hadza, apa ini? Siapa ini? Dijawab hadza Ali, ini Ali, ya. Kemudian man hadhihi, siapa ini? Dijawab hadhihi Khadijah, ini Khadijah.
Nah, ini kegunaan man adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Nah, itu. Jadi, kesimpulannya untuk bertanya tentang kata benda yang tidak berakal maka menggunakan kata ma. Sementara untuk menanyakan sesuatu atau kata benda yang berakal maka menggunakan kata man. Itu dapat dipahami. Baik, selanjutnya perhatikan ini hal ta'lam. Apakah kamu tahu? Nih, perhatikan. Untuk pertanyaan siapa namamu, kata tanya yang dipakai adalah ma, bukan man. Hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, melainkan namanya. Dan nama termasuk benda yang tidak berakal. Sehingga bentuk kalimatnya adalah masmuk, bukan manismuk. Ya, masmuk, bukan manismuk. Ya. Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang digunakan adalah siapa namamu. Barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya mengapa yang dipakai dalam bahasa Arab bukan manismuk, akan tetapi masmuk. Nah, jawabannya karena kata ismun itu adalah kata benda tidak berakal. Adapun arti dalam bahasa kita itu bebaslah disesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan. Kemudian, baik untuk yang ketiga, untuk penggunaan kalimat tanya hal. Sekarang tentang hal. Jawaban hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu na'am dan la. Na'am, iya, la, tidak atau bukan. Contoh sini. Hal anta muwadzaf? Apakah kamu pekerja? Jawab bisa na'am. Iya, ana muwadzaf. Saya pekerja atau pegawai. Atau jawab hal anta muwadzaf? Apakah kamu pegawai? Dijawab la, bukan. Ana mudarris. Saya guru. Nah, ini. Jadi penggunaan kata hal ini tentunya juga bertanya tentang apa saja dan jawabannya memiliki dua kemungkinan, apakah iya atau tidak. Iya dalam bahasa Arab na'am, sementara tidak adalah la. Ya. Baik, para siswa selanjutnya kita akan membahas tentang at-tadribat alat tarkib. Di sini ada latihan-latihannya. Ya, bagian hamzah. Imla'il faragh bidhamirin muttasil. Isi yang kosong dengan dhamir muttasil. Nah, perlu dibahas kembali bahwa contoh di sini tadi gabungan ismun dengan ana maka menjadi ismi. Nah, ia ini sama dengan ana. Seperti ismuka, ka sama dengan anta. Ismuki sama dengan anti. Ismuhu sama dengan huwa. Dan ismuha sama dengan hiya. Perhatikan antara ya sama dengan ana dan selanjutnya ini menunjukkan bahwa ya kalau ana itu domir, ia pun juga adalah domir. Hanya kalau ia itu sudah bersatu bergabung dengan kata benda karena mengandung arti kata milik, sementara ana adalah menyendiri. Nah, ini disebutnya adalah domir munfasil. Sementara ia, ka,
ki, hu, dan ha itu adalah domir muttasil ya. Baik, kita lanjut. Imla al-firal bidomirin muttasil. Isilah yang kosong ya titik-titik dengan domir muttasil, artinya dengan kata ganti yang sudah bersambung. Mana soalnya di sini? Lihat ya. Itu nomor 1 sebagai contoh. Contoh ini al-sanian madrasatun berarti digabung dengan ana menjadi madrasatun titik-titik ya. Itu bisa diisi. Baik Bapak bacakan dan kalian tinggal tuliskan ya. Sanian madrasatun di sini adalah madrasati. Di sini madrasatuk, di sini madrasatuki, di sini madrasatuhu, dan di sini madrasatuha ya. Itu dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya ya kalian tulis dan diisi. Kemudian ini bagian ba. Ikhtaris sahih mimma bainal qausain. Pilih yang mana yang betul di antara dua kurung ini. Awalan ma, man, hal. Ma atau man atau hal. Di sini kesananya ismuki ya ukhti. Namamu wahai saudaraku. Ismi Qonitah. Namaku Qonitah. Sanian. Ini apakah ma atau man atau hal? Anta mudarris ya akhi. Kamu guru wahai teman, wahai saudaraku. Naam. Ya, ana mudarris, saya guru. Baik. Nomor 3. Nomor 3, apakah ma, apakah man, apakah hal? Hadza ya amirah. Ini ya amirah. Hadza ustadi. Ini ustadi. Ini guruku. Ya. Nomor 4, ma, man, hal. Dalam soal hadza fasluka ya Ali. Ini kelasmu ya Ali, hai Ali. Jawab la. Hadza fasli. Ini kelasku ya. Baik, nomor 5. Anti. Ana aminah. Jadi jawabannya di sini apa? Apa ma, apa man, apa hal itu. Kamu. Ana aminatul maktabah. Saya kepala perpustakaan. Itu. Baik, untuk selanjutnya bagian jim ini ikhtar as-sohal ajwibah. Pilih jawaban yang paling benar. Nomor 1 man angta, silahkan itu pilih. Artinya siapa kamu? Man anti ya, siapa kamu? Ini untuk perempuan. Yang kedua, hal anta tolib, apakah kamu siswa? Nomor 3, man huwa ya Usman, siapa dia wahai Usman? Jawabannya pilih. Nomor 4, man titik-titik wa masmuha ya Aminah, siapa titik-titik dan apa namanya, siapa namanya atau apakah namanya ya Aminah, wahai Aminah. Hiya titik-titik ismuha Salwa, itu tinggal pilih ya. Nomor 5, titik-titik ismi Lailah, namaku Lailah. Itu apa nomor 1, apa masmuki, apa hal ismuki itu dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita lihat bagian dal. Di sini imla al-faragh bi kalimatin munasibah. Isi titik-titik dengan kata yang sesuai.
Dan katanya ini bebas, terserah kamu ya, mau yang apa asal sesuai. Dan di sini disesuaikan antara mudzakkar dan muannas. Sebagai contoh, hadza ini mudzakkar, khalis itu khalis kan mudzakkar laki-laki. Ini khalis. Nah, kemudian nomor 2 ismuha, namanya ini ha kan untuk perempuan. Kira-kira apa? Terserah, itu bebas, yang penting perempuan. Kemudian huwa, dia laki-laki, itu juga cari nama apa saja. Nomor 4 ismuka, namamu ya. Nomor 5 anti, kamu untuk perempuan. Nomor 6 hadhihi untuk laki-laki, untuk perempuan. Kemudian nomor 7 ismuki, namamu untuk perempuan. Kemudian hiya, dia untuk perempuan, dan ismuhu, namanya untuk laki-laki. Kemudian nomor 10 angta, itu kamu untuk laki-laki. Ya, silakan cari yang sesuai dengan antara mudzakkar dan muannasnya. Kemudian bagian H ini imla'il faragh bima au man, isi titik-titik di bawah ini dengan ma atau man ya. Itu tinggal pilih antara ma dan man. Ini soalnya ada 10 dan kalian pelajari. Baik, Bapak bacakan soalnya. Titik-titik hadza kitab. Nomor 2 hadhihi khadimah. Nomor 3 titik-titik anta, ana saik. Nomor 4 titik-titik hadza akhi. Nomor 5 titik-titik hiya sodiqati. Nomor 6 titik-titik dzalika Ahmad. Nomor 7 titik-titik tilka saburah. Nomor 8 titik-titik ismuka, ismi Iqbal. Nomor 9 titik-titik ismuha Maimunah. Nomor 10 titik-titik dzalika Abu Bakar. Nah, ini tinggal apakah di sini ma atau man, itu pilih. Ya, baik, itu mudah sekali. Kemudian bagian waw. Nah, di sini hatil ashkal al-kamilah wa ayyinid domair ya. Ini perhatikan di sini sakal-sakalnya ya. Sakal itu harkat atau baris-baris di dalam kalimat-kalimatnya ya. Isi dengan sempurna, kemudian tentukan mana domirnya ya. Baik, nomor 1 awalan masmu, apa ha apa hu ini ya. Apa ka itu kan. Apa ki. Masmu titik-titik ya akhi. Di sini wahai saudaraku, ismi Muhammad, namaku Muhammad. Baik. Nomor 2 hadza akhi, ini saudaraku. Ismu lengkapnya Ibrahimun. Nah, namanya Ibrahim. Nomor 3 hadhihi ukhti, ini saudara perempuanku. Ismu, ini lengkapnya apa? Fatimah, namanya Fatimah ya. Kemudian nomor 4 ana thalibah, saya siswi. Ismu apa itu? Faizah, namanya namaku Faizah. Baik. Kemudian tilka muwadzafah, itu pegawai perempuan. Ismu titik-titik Salma ya. Nah, itu kalian isi, dan tentunya juga mudah. Biar Bapak kasih contoh satu dari soal ini. Contoh di sini masmu, ini menerangkan siapa, karena di sini jawabannya ismi Muhammad, namaku Muhammad, itu kan. Berarti yang ditanya ini orang jauh atau orang dekat ya. Berarti masmuka, nah gitu kan, masmuka, jadi tambahnya kap di sini. Apa namamu? Ya akhi, he saudaraku. Jawaban dia ismi Muhammad, namaku Muhammad. Nah itu. Baik, untuk selanjutnya
lihat nomor 6 dan sampai nomor 10 ya. Bapak bacakan lagi. Fatimah ingdaha sodiqoh. Fatimah di sisinya adalah sodiqoh, ya, teman perempuannya. Ismu titik-titik Aisyah. Nomor 7, hal ismu apa ini? Nabilah gitu. Naam, ismi Nabilah. Nomor 8, hal hadhihi madrasatu titik-titik. Naam, hadhihi madrasati. Nomor 9, hadhihi akhu Muhammad. Ismu titik-titik Siti Hajar. Kemudian ini hadhihi akhu ya. Baik, Bapak ralat aja. Yang tepatnya bukan akhu di sini tetapi ukhtu ya. Nah, ini. Jadi ya ulangi. Hadhihi ukhtu Muhammad gitu. Ini saudara perempuannya Muhammad gitu. Ismu titik-titik Siti Hajar. Baik, nomor 10, wa hadza Abu Fatimah ismu titik-titik Taufik. Baik. Baik para siswa sekalian, ini ada terakhir tarjim, ini untuk latihan kalian. Tarjim hadhil jumlah ila lughatil arabiyyah. Terjemahkan kalimat-kalimat ini ila lughatil arabiyyah pada bahasa Arab. Jadi ini dari bahasa Indonesia kepada bahasa Arab. Nomor 1, siapa namamu? Hai saudaraku, namaku Nabil. Ya, dan selanjutnya. Dan ini Bapak akan kasih jawabannya dengan Bapak sebutkan bahasa Arabnya, kalian tulis apa yang Bapak katakan. Baik. Nomor 1, siapa namamu? Hai saudaraku, namaku Nabil. Maka jawabannya ya, masmuka ya akhi. Ismi Nabil. Nomor 2, apakah ini temanmu? Siapa namanya? Ya, ini temanku, namanya Faruk. Berarti jawabannya, hal hadza sadiquk? Masmuhu? Naam, hadza sadiqi. Ismuhu Faruk. Bertiga, ini saudaraku. Ini buat perempuan. Namanya Rafidah. Dia seorang guru di madrasah. Baik, Bapak kasih jawaban. Hadhihi ukhti. Ismuha Rafidah. Hiya mudarrisah fil madrasah. Ya. Berempat, Umar adalah siswa di madrasah ini. Dia temanku. Umar talib fi hadhil madrasah. Ulangi. Umar talib fi hadhil madrasah. Huwa sadiqi. Nomor 5. Hai Luqman, itu ibuku. Dia kepala madrasah. Ya Luqman, tilka ummi, hiya aminatul madrasah. Ya, terima kasih. Baik, para siswa sekalian, pelajaran untuk kali ini sampai di sini dan kalian laksanakan tugas dan latihan-latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.